Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Mirnawati, Saya Juheti, saya Berlina Sewati saya Magda Jeni Karima. akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Selamat menyaksikan. Studi kasus adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penulisan skripsi, terutama di bidang-bidang seperti ilmu sosial, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek penting yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan metode studi kasus dalam skripsi. Yang pertama, ada pemilihan kasus. Pilih kasus yang relevan dengan pertanyaan, penelitian, dan studi. Kedua, pengembangan pertanyaan penelitian spesifik dan terfokus. Ketiga, pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, studi literatur, dan survei atau kuis yang. Teknik pengumpulan data studi kasus biasanya melibatkan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Berikut adalah beberapa teknik utama yang digunakan untuk pengumpulan data studi kasus. Wawancara mendalam. Teknik ini melibatkan percakapan tatap muka antara peneliti dan partisipan. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai perspektif, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Observasi. Observasi bisa dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. Teknik ini digunakan untuk mengamati interaksi, perilaku, kejadian dalam konteks alami. Dokumentasi. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti surat, arsip, dan materi lainnya yang memberikan informasi tambahan mengenai kasus yang diteliti. Studi literatur. Mengkaji literatur yang ada seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks dan latar belakang kasus. Analisis artefak melibatkan pemeriksaan objek atau artefak yang relevan dengan kasus seperti produk, karya seni, alat, atau bangunan untuk mendapatkan wawasan tentang konteks dari proses yang terjadi. Pengumpulan data dari sumber sekunder mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh orang lain seperti media data, laporan penelitian, catatan media, dan sekunder. Nah, berikut adalah contoh struktur skripsi dengan studi kasus. Yang pertama itu ada halaman judul. Di halaman judul ini berisi judul skripsi, nama penulis, NIM, nama perguruan tinggi, program studi, serta tahun penulisan. Yang kedua ada halaman persetujuan. Di halaman persetujuan ini ada lembar pengesahan dan kata pengantar. Sedangkan di yang ketiga ada abstrak. Nah, di abstrak ini berisi ringkasan singkat dari skripsi termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang keempat ada daftar isi. Daftar isi ini berisi daftar bab dan subbab beserta nomor halamannya. Yang kelima daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Jika ada tabel, gambar, atau lampiran dalam skripsi, maka harus terdaftar di sini, teman-teman. Yang keenam ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematis penulisan. Yang ketujuh ada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini ada konsep dasar, landasan teori, studi kepustakaan, serta kerangka pemikiran. Yang kedelapan ada bab 3, metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada apa aja? Di metode penelitian ini ada jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi, dan reliabilitas data. Nah, sedangkan ke-9 ada analisis dan pembahasan.
Isinya itu hasil penelitian, pembahasan interferensi hasil. Yang ke-10 bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, di sini isinya kesimpulan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang ke-11 ada daftar pustaka, daftar semua referensi yang digunakan dalam skripsi. Diurutkan sesuai abjad, teman-teman. Yang ke-12 ada lampiran. Nah, di lampiran ini berisi materi tambahan seperti kuesioner, hasil analisis data lengkap, dan lain-lain. Nah, itu merupakan struktur umum dari sebuah skripsi dengan studi kasus. Nah, namun pastikan untuk teman-teman mengikuti format yang diberikan oleh perguruan tinggi atau departemen yang bersangkutan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.